Masa bikin judul begitu, buset. Itu fitnah, framing, paham nggak? Iya. Itu kan baru ini si Tony itu ditekan sama PDI Perjuangan untuk nyeret-nyeret nama saya, paham nggak? Itu kan kata dia 50%. Mestinya ditanya balik dong. Ya. Saya tahu nggak ada 50% buat saya? Iya. Jangan dulu buset minta, saya nggak pernah minta, bos. Ngerti ya? Ya, dalam dakwaan tersebut kan disebutkan seperti itu gitu loh. Pak. Si Tony yang ngasih tahu itu dakwanya Tony. Ya, itu disebutkan seperti itu. Ini, tapi judulnya kalian, buset, saya minta. Makanya saya bilang ini fitnah dan framing, ngerti ya? Ya. Paham nggak? Oke. Kan menurut si Tony, orang saya udah tahu Tony ditekan, injek kakinya supaya nyeret nama saya kok. Orang kita udah tahu kok, teman-teman dari awal juga dia jual-jual nama menteri. Tapi ya, Ya. kalau nggak dia jual begini, katanya buat menteri ada di 50% nih. Saya tahu juga enggak. Nanti dia bandingin sama BAP saya, kena dia. Ya. BAP sumpah saya. Iya. Udah. Sekarang lagi dimainin begini kalian ikut-ikutan. Janganlah, kasihan dong. Saya mau bukan apa-apa, kasihan dong. Terus saya difitnah terus sih. Begitu loh. Saya mau yakinin kamu soal judi online ini 100%. Saya nggak terlibat. Ngerti ya? Ya. Begitu. Ini PDI, Budi Gunawan, BG. Bagaimana? Otaknya sebenarnya. BG sama PDI Perjuangan. Otaknya. Medi ya? Budi Gunawan. Oh, Budi Gunawan, BG. Oke. Nama Budi Ari kembali keseret skandal situs judi online. Ya, ternyata ribuan situs judi online yang katanya diblokir, tapi malah diamankan alias dilindungi biar nggak kena takedown. Ini miris sih teman-teman. Dan yang bikin viral lagi ya, nama Budi Ari Setiadi, mantan Menteri Kominfo, kembali ikut terseret. Dari informasi yang gue dapat, menurut jaksa, dari uang miliaran hasil pengamanan situs-situs itu, ada aliran dana yang katanya nyampe juga ke Budi Ari. Bayangin dari Mei sampai Oktober 2024, duit yang terkumpul itu nyaris 160 miliar rupiah. Ini bukan receh teman-teman. Dan skemanya rapi, ada bendahara, ada penghubung, bahkan ada pegawai kementerian yang nyortir situs mana aja yang harus diselamatkan. Tapi Budi Ari sendiri ngebantah di sini. Katanya sih dia itu nggak terlibat dan siap diperiksa polisi. Ya, fine-fine aja. Tapi ini yang perlu kita garis bawahi teman-teman. Kok bisa di bawah kepemimpinannya jaringan kayak gini bisa eksis dan jalan terus selama berbulan-bulan? Masalahnya bukan soal terlibat atau enggak, tapi soal tanggung jawab dan pengawasan. Sebagai menteri, Anda itu adalah pucuk pimpinan, Pak. Kalau sistem di bawah bocor separah ini, publik berhak bertanya, apakah benar-benar nggak tahu atau pura-pura nggak mau tahu. Dan jangan lupa, ini bukan cuma soal skandal pribadi semata. Ini soal integritas lembaga dan jabatan Bapak yang ngurus ruang digital kita. Jadi ya, sorry to say, klarifikasi saya nggak terlibat nggak cukup. Berarti Bapak sebelumnya itu kerjanya nggak becus. Kita butuh transparansi, audit total, dan pembersihan sampai ke... Oke. Bapak terlibat nggak dengan judol, Pak? Saya ini menteri yang paling agresif memberantas judol. Tapi kan katanya... Nanti dulu, selama 15 bulan saya menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika, saya ini paling agresif memberantas judol. Dari semua aspek kewenangan yang dimiliki oleh Kominfo sudah saya lakukan. Bahwa itu belum maksimal untuk menurunkan angka dan memberantas perjudian online di Indonesia, karena ada pihak-pihak lain atau kementerian lembaga lain. Tapi gitu. kan jelas-jelas Pak, di situ disebutkan bahwa Bapak paling aktif. Tapi yang diselamatkan 1.000, yang Anda simpan berapa banyak? Gini, yang Anda berantas berapa banyak, yang Anda simpan berapa banyak, itu kan Pak? Nah, itu kan framing. Itu framing. Framing. Nah, tapi masa Bapak sebagai seorang menteri nggak tahu kalau ada instansi lagi di sampingnya yang punya ruko dengan alat-alat itu? Orangnya Bapak yang pilih. Orangnya aja Bapak yang pilih loh, Pak. Bukan, nanti dulu. Itu banyak kesalahpahaman, ketidakmengertian yang harus saya jelaskan. Oke. Nah, begini. Saya dengerin nih, Pak. Ya. Saya masuk ke Kominfo itu, saya udah lihat, karena tugas Pak Presiden waktu itu, Pak Jokowi bilang, kamu beresin BTS,
soal judi online. Dan juga banyak program lain yang strategis termasuk pemilu damai dan sebagainya. Itu tugas dari presiden. Makanya ketika hal itu disampaikan di depan media, saya bilang tugas Pak Presiden Joko Widodo waktu itu pada saya adalah untuk memberantas judi online. Saya masuk ke Kominfo, itu saya udah lihat, saya tanya berapa kemampuan teman-teman pengendalian untuk mengendalikan situs judi online. Hanya 10.000 per hari. Padahal kecepatan situs judi online begitu luar biasa. Nah, ketika itu saya udah, kita buka aja siapa yang bisa melakukan percepatan dan memperbanyak tekton dengan berbagai teknologi. Nah, tiba-tiba datanglah teman T yang menawarkan ini ada hacker NKRI yang bisa mentekton sehari 50.000 sampai 100.000. Bayangkan. Oke. Jadi ada namanya AK T. Oke. Yang namanya AK Adi Kismanto. Oke. Dia menjanjikan Bapak. Dia presentasi di ruangan saya. Oke. Ini 50.000 sampai 100.000 per hari. Oke. Nah, ketika saya masuk juga saya udah curiga karena sudah dapat informasi bahwa di tim pengendalian di Kominfo itu ada yang bermain. Termasuk juga saya tahu dan diberitahu cara bermainnya. Misalnya begini, ketika mau di take down, udah dikasih tahu dulu ke pihak bandarnya, tadi punya take down, ganti. Nah, itu satu. Saya udah curiga sehingga ketika saya mendapat kabar ada sekian nama, 10 nama kalau nggak salah, orang kom DJ ditangkap, orang dalam ya, bukan yang si AK dan T ini ya. Saya beberapa nama udah tahu, udah curiga. Ini orang-orang ini. Karena ketika itu saya sudah langsung putar, yang ini jangan. Dan pada saat Bapak curiga, kenapa nggak Bapak stop kalau memang Bapak tahu? Saya stop. Saya stop artinya si orang ini, saya sebut aja inisialnya DI, itu saya berhentiin, saya pindahin, nggak boleh dia jadi ketua tim take down. Ganti orang lain. 3 bulan sekali itu kita ganti timnya. Karena saya udah tahu ini nggak steril di dalam nih. Begitu loh. Nah, tiba-tiba ada temen yang namanya T masuk memperkenalkan AK. Dan harus diingat, bukan cuma AK yang saya rekomendasikan, ada 10-an kalau nggak salah. Nah, sekarang masih ada juga beberapa yang bekerja benar di sana. Jadi ini saya juga, ini si T merekomendasikan AK, ternyata AK main. Gitu kan? Nah, terus saya pikir, oh berarti dia hianatin gua. Dia bilang tim ini udah 100.000 take down, ternyata ada 1.000 yang diumpetin. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa saya nggak tahu? Ini rentang, soal rentang kendali ya. Saya menteri, di bawah saya masih ada Dirjen Aptika. Habis itu ada nama lagi Direktur Pengendalian. Habis itu Kepala Tim. Ini yang ditangkap ada beberapa kepala tim dan anggota. Berarti rentang komandonya ke saya setelah itu berapa lama? 1, 2, 3, 4, 5 di bawah. Ini kalau Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolsek.